Selamat pagi peserta masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Bersama saya, Afia Fransina Yoris, di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, semua cinta sesama. Untuk semua warga menyatu. Untuk semua bersambung rasa. Untuk semua saling membagi pada sama dapat sama Indonesiaku. Kita semua nilai dasar rumah kita selamanya. Untuk semua namanya cinta sesama. Saling membagi sama dapat sama rasa. Indonesiaku. Sebagai anak bangsa yang baik, kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah wabah COVID Corona dan tetap memperhatikan 5 hal penting cegah COVID-19. 1. Sering cuci tangan, pakai sabun, tetap tinggal di rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan, tidak berjabat tangan, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Bung Karno pernah bertanya kepada Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito, "Tuan Tito, jika Anda meninggal nanti, bagaimana nasib bangsa Anda?" Dengan bangga Tuan Tito berkata, "Aku memiliki tentara yang berani dan tangguh untuk melindungi bangsa kami." Setelah menjawab pertanyaan ini, Tuan Tito ternyata gantian bertanya kepada Bung Karno, "Lalu bagaimana negara Anda, sahabatku?" Dengan tenang, Bung Karno berkata, "Aku tidak khawatir.
karena aku telah meninggalkan bangsaku dengan sebuah way of life, yaitu Pancasila. Anak-anakku sekalian, menurut ahli sejarah Serbia, di antara Indonesia dan Yugoslavia, yang paling berkemungkinan pecah atau mengalami desintegrasi seharusnya Indonesia. Alasannya, Yugoslavia lebih beruntung dibandingkan Indonesia karena wilayahnya tidak terpisah-pisah dan tidak beretnis sebanyak Indonesia. Namun, ternyata Yugoslavia pecah menjadi 6 negara-negara kecil seperti Serbia, Kroasia, Bosnia, dan lain-lain. Menurut mereka, bangsa Indonesia ternyata lebih beruntung karena memiliki pegangan hidup, yaitu Pancasila, yang menyatukan penduduknya yang multikultur. Pancasila sakti, Pancasila teruji. Materi yang akan saya bawakan dalam MOS PLS di pagi hari ini yaitu kehidupan kesadaran berbangsa dan bernegara di SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Kalian sebagai anak bangsa harus bersyukur dan banggalah Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah ditakdirkan sebagai warga negara Indonesia, bangsa yang rukun dan damai, bangsa yang kaya, baik darat, laut maupun udara. Suatu hal, bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, namun berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita semua tidak lepas dari sejarah perjuangan berdirinya Indonesia. Negara kita berdiri atas perjuangan para leluhur kita yang berkorban tanpa memandang suku, agama, ras, adat istiadat. Sehingga diharapkan semua warga negara Indonesia harus memiliki satu wawasan, cara pandang, dan pola pikir yang sama yang disebut wawasan kebangsaan Indonesia. Karena dengan satu wawasan kebangsaan, satu cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda dapat melihat tampilan berbagai-bagai pakaian daerah yang saya tampilkan pada slide. Demikian juga kesadaran berbangsa dan bernegara itu ada dalam masyarakat sekolah, khususnya SMA Negeri Siwa 5. Dalam slide ini saya menayangkan SMA Negeri Siwa 5 adalah sekolah yang memiliki ciri yang berbeda dari sekolah lain. Yang pertama, merupakan sekolah berasrama. Yang kedua, memiliki ciri multikultur, yaitu di mana di dalam lembaga SMA Negeri Siwa 5 ada agama yang berbeda. Ada Islam, ada Kristen Katolik, ada Hindu, dan juga ada Buddha. Yang kedua, multikultur SMA Negeri Siwa 5 adalah suku bangsa yang berbeda. Kenapa saya bilang SMA Siwa 5 berada di Provinsi Maluku, tetapi di dalam lembaga dan masyarakat SMA Siwa 5 terdapat berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada suku bangsa Sumatera, Batak, ada Sulawesi, Makassar, ada Buton, ada Bugis, bahkan ada dari Irian, dari Papua, bahkan juga dari Kalimantan, Nusa Tenggara. Dan kita adalah representatif dari Indonesia Mini. Yang berikut, adat istiadat yang berbeda. Otomatis jika berada berbagai suku bangsa, maka adat istiadat pun berbeda. Yang berikut, status sosial yang berbeda. Di mana di dalam masyarakat SMA Negeri Siwa 5 ada status sosial yang berbeda. Ada yang memiliki kemampuan di atas rata-rata secara finansial,
kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Dengan demikian, SMA Negeri Siwa 5 adalah representatif Indonesia Mini. Melihat Indonesia sama dengan melihat kehidupan di SMA Negeri Siwa 5. SMA Negeri Siwa 5 hidup sebagai satu keluarga, sehingga membutuhkan kesadaran masing-masing individu, baik guru, siswa, pegawai, untuk memiliki sikap dan tingkah laku, tutur kata yang menggambarkan, aku Indonesia, kamu Indonesia, aku Pancasila, kamu Pancasila, kita semua Indonesia, kita semua Pancasila. Apa saja kehidupan berbangsa dan bernegara itu? Yang pertama, menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama, kedudukan, maupun status. Yang kedua, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mengenal warga negara kelas 1, kelas 2, minoritas, mayoritas. Buktinya, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, mengembangkan persatuan dan kesatuan sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Yang diutamakan adalah persatuan dan kesatuan. Bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara di SMA Negeri Siwa 5? Yaitu dengan cara memahami, melaksanakan sikap hidup empati, simpati, dan saling menghargai. Apa itu simpati dan empati? Simpati dan empati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita seseorang. Manusia sebagai makhluk sosial diperlukan suatu hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Cara yang ampuh untuk menjaga kondisi ini adalah selalu menjaga rasa empati dan simpati. Jadi intinya, simpati berupa perasaan kejiwaan, empati adalah tindakan atau perbuatan yang diwujudkan. Contoh, temanmu sedih, kamu ikut sedih. Itu adalah menunjukkan rasa simpati. Kemudian kalau dia sedih, sedihnya apa? Mungkin sakit, maka kamu harus menolong dia, beri obat, atau dibawa ke puskesmas, atau dibawa ke dokter. Itu adalah wujud dari empati. Contoh yang lain, dalam kehidupan berasrama di Siwa 5. Jika kita mendengar dan melihat ada teman kita sakit di asrama, maka dengan simpati dan empati, apa yang harus kita lakukan terhadap teman kita? Mungkin itu nanti akan dijawab oleh hati dan nurani kalian masing-masing. Sekarang kita berada pada situasi virus corona menimpa negara kita. Di tengah-tengah situasi ancaman virus corona, di sini sangat membutuhkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Saya ambil contoh, seorang dokter atau tenaga medis mempertaruhkan jiwa raganya untuk menolong anak-anak bangsa yang terkapar COVID-19 atau virus corona. Walaupun nyawa mereka sendiri terancam. Anak-anak sekalian, ini adalah wujud sikap simpati dan empati, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan masih ada contoh-contoh yang lain yang mungkin kamu bisa lihat lewat televisi, di mana satu keluarga terkenal COVID-19 dan para tetangga yang lain menolong mereka dengan membeli sembakau, walaupun hanya ditaruh di depan pintu rumah ataupun digantung pada pagar-pagar halaman.
Itu adalah wujud simpati dan empati dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Jika sikap simpati dan empati diterapkan dalam kehidupan warga SMA Negeri Siwa 5, maka secara otomatis terciptalah suasana hidup saling menghargai, menghormati di antara warga SMA Negeri Siwa 5. Kita memiliki filosofi yang paling melekat dan mendarah daging di lingkungan SMA Negeri Siwa 5, yaitu ale rasa beta rasa, potong di kuku, rasa di daging, sagu salempeng dipatah dua, satu untuk semua dan semua untuk satu. Anak-anak sekalian, coba kalian membayangkan jika kalian berada atau pergi ke sebuah taman bunga. Di sana ada pemandangan bahwa yang ada di dalam taman bunga itu ada hanya satu warna bunga. Apa kesan kalian terhadap pemandangan itu? Tentu membosankan. Tetapi jika kalian berada di sebuah taman bunga yang terdiri dari warna-warni, ada kuning, merah muda, ungu, putih, hijau, dan berbagai-bagai warna, apa kesan kalian terhadap pemandangan itu? Tentu kalian akan menjawab, sangat menyenangkan, sangat indah, sangat sejuk. Seperti itulah kehidupan kita di Siwa 5 dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bagaikan sebuah taman bunga yang warna-warni, tetapi perbedaan warna-warni kita bukan dijadikan sebuah alasan untuk kita tidak memiliki kesadaran hidup bersama, simpati, empati, dan saling menghargai. Tetapi lewat kehidupan yang berwarna-warni, berbeda-beda, menciptakan suasana kehidupan, kesadaran berbangsa dan bernegara yang membawa keindahan, kenyamanan, kesejukan di bumi persada Nusantara, terutama di lembaga SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Saya berharap jika kelak kalian berada di SMA Negeri Siwa 5 Ambon, kalian harus menerapkan pola hidup kesadaran berbangsa dan bernegara. Jangan lagi memikir akunya, egonya, saya punya, saya yang utama, saya yang lebih, saya yang kurang. Jangan. Tetapi kita harus memiliki satu cara pandang. Dia anak Indonesia, aku anak Indonesia, mereka anak Indonesia. Kita harus berpegang tangan, berjuang menuntut ilmu, mengasah keterampilan, meraih kecerdasan baik secara intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan keterampilan emosional, supaya kita terbentuk menjadi generasi bangsa yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi negeri raja-raja, dan bagi orang tua dan bagi lembaga. Demikianlah paparan saya di pagi hari ini. Kiranya ini dapat menumbuh semangat kesadaran berbangsa dan bernegara apabila kalian masuk menjadi warga Siwa 5. Ingat, Siwa 5 adalah representatif dari Indonesia Mini. Jadilah anak bangsa yang saling menolong, saling menghargai, simpati, empati dalam kehidupan bersama sebagai keluarga Siwa 5. Sekian dan terima kasih.